Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Putri Siswanti, NIM 13519100030 akan menjelaskan mengenai materi bakteri. Ilmu yang mempelajari bakteri disebut dengan bakteriologi. Ilmu tersebut harus dipelajari karena selain bakteri dapat menimbulkan suatu penyakit, ternyata bakteri juga dapat memberikan efek yang baik untuk membantu kerja manusia, misalnya pada bidang pangan, di mana bakteri sebagai media fermentasi, contohnya dari keju, yogurt, tape, dan lain sebagainya. Bakteri dapat dilihat dengan berbagai macam warna karena ditemukan pada media selektif. Untuk struktur dasar dari sel bakteri, yang pertama adalah dinding sel. Tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglika, kemudian kapsul. Selaput licin terdiri dari polisakarida dan terletak di luar dinding sel. Lalu ada membran sel. Tersusun atas lemak dan protein yang bersifat semi-permeabel, berfungsi sebagai tempat mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Kemudian ada sitoplasma, di mana cairan yang berada di dalam sel berfungsi untuk tempat berlangsungnya reaksi metabolit. Lalu ada DNA. DNA berfungsi sebagai pusat untuk mengontrol sintesis protein dan pembawa sifat pada bakteri. Lalu ada flagel, di mana flagel adalah alat gerak. Flagel melekat pada membran luar di dinding sel. Lalu ada ribosom. Ribosom adalah tempat untuk sintesis protein dan tersusun atas protein dan RNA. Kemudian yang terakhir adalah mesosom. Terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan, berfungsi sebagai tempat pemisah dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel antara kedua sel anak tersebut. Pada kondisi tertentu, bakteri dapat membentuk endospora, misalnya pada suhu yang sangat panas atau sangat dingin, serta racun. Fungsi endospora adalah untuk melindungi bakteri dari suhu yang sangat panas atau sangat dingin. Contohnya adalah Clostridium dan Bacillus. Kemudian untuk ukuran bakteri. Ukuran bakteri sangat kecil, maka diperlukan bantuan mikroskop. Bakteri merupakan organisme mikroskopis atau hanya bisa dilihat dengan mikroskop dengan diameter 1,25 mikrometer. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk bakteri, di mana bentuk bakteri basil atau batang dibagi menjadi tiga, yaitu monobasil yang terdiri dari satu sel, diplobasil yang terdiri dari dua sel yang bergandengan, dan streptobasil yang terdiri dari 4 sel yang saling bergandengan. Kemudian untuk bentuk kokus atau bulat, yang pertama adalah monokokus terdiri dari satu sel, diplokokus terdiri dari dua sel, kemudian staphylococcus membentuk segitiga, kemudian streptococcus rangkaian yang memanjang, lalu ada sarkina membentuk seperti bidang kubus, dan yang terakhir adalah tetracoccus, 4 sel yang saling berjajar. Untuk bentuk spirilia terdiri dari spiral, vibrio, dan spiroseta. Selanjutnya adalah perkembangbiakan bakteri, di mana yang pertama adalah dengan cara rekombinasi genetik. Yang dimaksud rekombinasi genetik adalah perpindahan secara langsung bahan genetika atau DNA di antara dua sel bakteri. Rekombinasi genetik pada bakteri yang pertama adalah transformasi, di mana perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain untuk menghasilkan rekombinan baru. Kemudian transduksi, di mana perpindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Tujuannya untuk menghasilkan individu yang baru. Lalu yang terakhir adalah konjugasi. Bergabungnya dua bakteri dengan membentuk jembatan untuk perpindahan materi genetik. Lalu yang kedua adalah pembelahan diri secara biner atau langsung. Satu bakteri membelah menjadi dua menjadi 4, di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sel induknya. Pergerakan bakteri, yang dimaksud pergerakan bakteri adalah bakteri dapat bergerak dengan menggunakan flagel.
Flagel sendiri merupakan bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, maka bakteri dibedakan menjadi 4. Yang pertama, monotrik. Bakteri yang memiliki sebuah flagel pada satu ujungnya. Lalu lopotrik adalah bakteri yang memiliki satu ujung lebih dari satu flagel. Kemudian amfitrik. Bakteri yang kedua ujungnya hanya terdapat satu buah flagel. Kemudian yang terakhir adalah peritrik, di mana bakteri memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit atau patogenitas secara pandang dari sisi manusia. Yang pertama, invasi, yaitu kemampuan dari bakteri untuk menyerang dan menyebar. Lalu, toksigenitas, yaitu kemampuan dari bakteri dalam membentuk toksin. Misalnya eksotoksin, dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Lalu endotoksin, bagian dari bakteri tersebut sudah bersifat toksil. Macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi. Dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, ada bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Kemudian ada bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Berdasarkan kebutuhan oksigen, dibagi menjadi 3, yaitu bakteri aerob obligat. Bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen, misalnya adalah nitrobakter. Kemudian yang kedua adalah bakteri anaerob obligat. Bakteri ini hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen, misalnya Clostridium tetani. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Contohnya adalah bakteri E. coli, Salmonella typhus, dan Shigella. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri dibagi menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Untuk bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen, misalnya E. coli. Lalu, yang pertama adalah bakteri heterotrof yang bersifat saprofit, di mana bakteri yang mendapatkan zat organik dari sampah, kotoran, atau bangkai, dan juga sisa makanan. Tujuannya untuk menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat anorganik, yaitu karbon dioksida, air, energi, dan mineral, misalnya bakteri E. coli. Kemudian bakteri heterotrof yang bersifat parasit. Bakteri yang mampu hidup jika menempel pada makhluk hidup lain, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, atau parasit. Bersifat patogen bagi inang yang ditumbuhi. Contohnya bakteri Fibricoma yang dapat menyebabkan penyakit kolera. Yang terakhir adalah bakteri autotrof, dibagi menjadi 2, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Untuk bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat menyusun zat makanannya sendiri dari zat organik yang ada, misalnya seperti pada tumbuhan. Yang pertama adalah bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya, misalnya adalah bakteri hijau dan bakteri ungu. Kemudian yang kedua adalah bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul sederhana dengan cara melepaskan hidrogen. Contohnya adalah nitrosomonas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.